Pembibitan. Pertumbuhan awal bibit merupakan periode kritis yang sangat menentukan keberhasilan tanaman dalam mencapai pertumbuhan yang baik di pembibitan. Pertumbuhan bibit sangat ditentukan oleh cara penanaman dan perawatannya. Pembibitan diperlukan karena tanaman kelapa sawit memerlukan perhatian yang besar pada umur 1 hingga 1,5 tahun pertama, serta untuk menghasilkan bibit kelapa sawit yang bermutu tinggi dan tersedia untuk penanaman di lapangan pada saat persiapan lapangan telah selesai dilakukan. PT Sokvindo menggunakan sistem pembibitan dengan 2 tahap atau double stage, yaitu bibitan kecil atau pre-nursery, di mana bibit dipelihara hingga umur tanaman sampai 3 bulan setelah semai. Bibitan besar atau main nursery merupakan kelanjutan dari proses pembibitan dari pre-nursery, di mana bibit akan dirawat hingga siap tanam atau sampai umur 12 bulan setelah semai. Persiapan media tanam. Sebelum kecambah diterima di lapangan, perlu diadakan proses maupun tahapan persiapan pembibitan. Areal bibitan dipersiapkan dengan drainase yang baik. Areal sudah diratakan dan dibersihkan dari gulma, dan perlu diingat, ketersediaan air juga sangat penting dan lokasi yang aman. Tanah yang digunakan untuk media tanah di pembibitan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, dan bersih dari potongan kayu, banyak mengandung bahan organik, serta bebas dari serangan penyakit, terutama Ganoderma. Hal ini sangat penting bagi perkembangan akar, penetrasi air, dan penyerapan hara sehingga mendukung keberhasilan pembibitan. Tanah yang sudah dikumpulkan diayak dan kemudian dicampur dengan pupuk fosfat sebanyak 375 gram setiap 100 kg tanah. Pengisian tanah harus sudah selesai seminggu sebelum jadwal kedatangan kecambah. Pre-nursery atau bibitan kecil. Sebelum penyemaian, media tanam atau baby bag disiram dengan air agar lebih mudah untuk disemai. Penyemaian kecambah harus dilakukan dalam lubang yang dibuat oleh jari tepat di tengah baby bag. Harus diperhatikan pula, pada saat penyemaian, bakal daun atau yang disebut dengan plumula harus menghadap ke atas dan bakal akar atau radikula menghadap ke bawah dengan posisi kecambah kira-kira 1,25 cm di bawah permukaan tanah. Agar perkembangan bibit dapat diikuti sejak dari persemaian hingga di lapangan kelak, maka kecambah ditanam berdasarkan varietas dan nomor kategori. Pemeliharaan pembibitan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan program pembibitan. Tanpa pemeliharaan yang baik, bibit yang unggul sekalipun tidak dapat mengekspresikan keunggulannya. Pemeliharaan di pembibitan meliputi penyiraman yang dilakukan pagi dan sore hari, kecuali bila hari hujan dengan curahan minimal 7,5 hingga 10 mm per hari. Pengendalian gulma, baik dengan cara manual maupun dengan cara penggunaan herbisida. Pengendalian hama dan penyakit, jika ada dijumpai serangan saja. Pemupukan dilakukan setelah semaian berumur 1 bulan dengan interval setiap minggu. Seleksi atau culling. Untuk mendapatkan pertumbuhan bibit yang baik dan seragam, sebelum bibit dipindahkan ke bibitan utama atau main nursery, dilakukan seleksi atau culling dengan besar kisaran seleksi 10 hingga 12%. Bibitan utama atau main nursery. Seperti halnya bibitan kecil atau pre-nursery, di main nursery juga perlu persiapan media tanam sebelum bibit dari pre-nursery dipindahkan. Hanya saja, di main nursery, penggunaan ukuran polybag lebih besar.
Polybag yang sudah diisi dengan media tanah selanjutnya disusun dengan jarak 90 cm x 90 cm x 90 cm atau sistem segitiga sama sisi. Sebelum bibit dipindahkan, media tanah di polybag besar dikeluarkan sehingga berbentuk lubang dengan kedalaman sesuai dengan ukuran tanah pada baby bag. Selanjutnya, bentukan atau bola tanah dalam baby bag dilembabkan setara dengan kapasitas lubang. Kemudian, dengan sedikit penekanan merata, bola tanah sedikit memadat. Baby bag dan bentukan tanah lekang dapat dilepas dengan hati-hati tanpa memecahkan bentukan atau bola tanah. Selanjutnya, bentukan tanah berisi bibit ditanamkan ke polybag besar. Pangkal bibit sebaiknya tidak terlalu dalam atau berada 1 cm di bawah bibir polybag. Untuk mengurangi penguapan air, mengurangi suhu tanah, dan menghambat pertumbuhan gulma, dapat diberikan mulsa dari bahan organik yang relatif tahan lapuk seperti cangkang kelapa sawit dengan kebutuhan cangkang 0,5 kg per polybag atau secukupnya hingga menutupi permukaan polybag. Pemeliharaan di main nursery. Sama halnya dengan bibitan kecil, di bibitan utama juga diperlukan pemeliharaan yang meliputi penyiraman yang dilakukan pagi dan sore hari hingga 10 mm per hari. Pengendalian gulma, baik dengan cara manual maupun dengan cara penggunaan herbisida. Pengendalian hama dan penyakit jika ada dijumpai serangan saja. Dan pemupukan. Seleksi atau thinning out. Seleksi atau thinning out merupakan pekerjaan untuk menyingkirkan atau memusnahkan bibit yang abnormal dan mempertahankan bibit yang betul-betul bermutu dan sehat. Jumlah afkir bibit di pembibitan utama biasanya tidak melebihi 12% pada pembibitan yang dirawat dengan baik. Pada umumnya dilakukan 3 hingga 4 kali. Semakin ketat seleksi yang dilakukan, semakin baik mutu bibit yang dihasilkan.